Studi Expo Universitas Katolik Widya Mandira Kupang tahun 2021. Expo ini diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandira Kupang yang diikuti oleh 21 program studi, salah satunya adalah program studi bimbingan dan konseling. Program studi bimbingan dan konseling didirikan sejak tanggal 24 September tahun 1982 dan sampai saat ini telah menghasilkan lulusan sarjana yang tersebar di dalam negeri maupun di luar negeri. Expo yang diadakan oleh Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, program studi bimbingan dan konseling mengusung tema BK di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, dan di mana-mana siap. Bimbingan dan konseling memiliki 4 bidang layanan. Yang pertama, bidang pribadi. Yang kedua, bidang sosial. Yang ketiga, bidang belajar. Dan yang keempat, bidang karir. Expo tahun ini, program studi bimbingan dan konseling memusat perhatian pada bidang karir. Teman-teman dari program studi bimbingan dan konseling akan menjelaskan tentang pemilihan jurusan berdasarkan jenjang pendidikan dengan menggunakan pohon karir yang dimulai dari jenjang pendidikan sekolah menengah pertama atau SMP. Pilihan karir setelah lulus SMP. Merencanakan studi lanjut merupakan hal yang sulit bagi siswa, apalagi di musim pandemi COVID-19 ini. Siswa belum mengetahui harus kemana setelah lulus SMP dan jenis-jenis sekolah lanjutan setelah SMP. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan informasi tentang jenis sekolah lanjutan setelah sekolah menengah pertama. Yang pertama ada sekolah menengah atas atau SMA. Sekolah menengah merupakan salah satu jenis sekolah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah umum mengutamakan persiapan siswa melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Dalam rangka mempersiapkan siswa yang memasuki pendidikan tinggi pada sekolah menengah umum atau SMA, diselenggarakan program pendidikan khusus. Ada 3 program pengajaran di SMA, yaitu program matematika dan ilmu alam, program bahasa dan budaya, dan ilmu-ilmu sosial. Tujuan pendidikan di SMA, yang pertama, meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan untuk mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam membangun hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitar. Yang kedua ada sekolah menengah kejuruan atau SMK. SMK merupakan salah satu jenis sekolah menengah yang dapat dimasuki setelah SMP. Sekolah menengah kejuruan bertujuan untuk menyiapkan siswa memasuki lapangan kerja serta mengembangkan sikap profesional, menyiapkan siswa untuk memilih karir, dan menyiapkan tenaga kerja tingkat menengah dan mengisi kebutuhan dunia usaha. Siswa yang belajar di SMK lebih banyak dibekali dengan keterampilan untuk memasuki lapangan kerja. Sekolah kejuruan mempunyai penekanan pada ilmu tertentu seperti ilmu teknik, ilmu pertanian, ilmu kelautan, ilmu farmasi, ilmu ekonomi atau akuntansi, ilmu komputer, dan masih banyak lagi
yang semuanya bertujuan untuk mempersiapkan calon tenaga kerja siap pakai sesuai dengan bidang dan keahlian masing-masing yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Sebelum siswa memutuskan sekolah tujuan yang akan dipilih, yaitu SMA atau SMK, sebaiknya siswa sudah memahami betul ciri khasnya, sehingga siswa akan menjadi mantap dan merasa betah di dalamnya. Sebelum siswa memutuskan sekolah tujuan yang akan dipilih, yaitu SMA atau SMK, sebaiknya siswa sudah memahami betul ciri khasnya, sehingga siswa akan menjadi mantap dan merasa betah belajar di dalamnya, serta selalu termotivasi untuk selalu meningkatkan prestasi. Untuk menetapkan pilihan tersebut, maka persiapkanlah segala sesuatu dengan matang, seperti pertimbangan kondisi sosial ekonomi keluarga, minat, bakat, dan prestasi, serta cita-cita masa depan. Jangan menetapkan pilihan karena keterpaksaan atau hanya karena pengaruh teman dan tren. Sekian penjelasan saya tentang pemilihan karir untuk tingkat SMP. Ini adalah gambar pohon karir untuk tingkat SMA. Untuk tingkat SMA, karir peminatan program terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, ilmu sosial, yang kedua, matematika dan ilmu alam, dan yang ketiga, bahasa dan budaya. Untuk peminatan program ilmu sosial, ada beberapa bidang karir yang bisa dipilih, antara lain, untuk peminatan program matematika dan ilmu alam, ada beberapa bidang karir yang bisa dipilih, antara lain, untuk peminatan bahasa dan budaya, ada beberapa bidang karir yang bisa dipilih, antara lain, dan ini adalah pohon karir untuk tingkat SMK. Untuk tingkat SMK, karir peminatan jurusan terdiri dari 8 jurusan. Tugas kerja? Sudah ya. Pagi. 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 Pagi kemana? Pagi. Halo teman-teman. Jadi begini, kita kan belum saling kenal toh. Untuk memudahkan keakraban nih, lebih baik kita saling kenal dulu. Mulai memperkenalkan dari nama, asal daerah, asal sekolah, dan waktu SMA itu jurusan apa. Oke. Dari beta Ya. beta nama Ellen, beta tinggal di Kupang, tapi bapak mama asli Keva. Waktu SMP SMA Negeri 5 Kupang, waktu SMA aku beta jurusan IPS. Hai Ellen. Baik, nama saya, perkenalkan nama saya Sela. Asal saya dari Manggarai Barat, Labuan Bajo. Waktu SMA saya jurusan IPS. Saya SMA di SMA Pasanto Ignatius Loyola Labuan Bajo. Hai Sela. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, nama saya Lydia. Saya asal dari Ende, SMA Sulawesi Utara, dan waktu di SMA itu jurusan bahasa
Halo semua. Perkenalkan, nama saya Gary. Saya asal dari Manggarai. Saya sekolah di SMA Negeri 1 Kudus. Sudah. Jurusan IPA. Hai semua. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Buntom. Saya dari Medan. Saya tamatan SMA Negeri 1 Wonogiri, jurusan IPA. Perkenalkan, nama saya Marco. Saya asal dari Batam. Di SMA saya mengambil jurusan bahasa di SMA Negeri 1 Nusa Tenggara. Hai semua. Perkenalkan, nama saya SB. Saya berasal dari Manggarai, tepatnya di Manggarai Barat. Saya dulu SMA di Negeri 1 Doso, mengambil jurusan bahasa. Halo semuanya. Kenalkan, nama saya Erika. Saya dari Atar 2. Waktu itu sekolah di SMA Surya Atar 2 jurusan bahasa. Baik teman-teman, karena hari ini kita hanya orientasi dan sudah waktunya juga kita untuk pulang, maka kita masuk. Ini kita bukan yang mana? Ini di mana? Ini dong masuk. Kamu bisa berlari. Masih sepi. Kamu sana ada. Biar sudah tidak datang waktu kita masuk. Itu sudah ini. Pagi. Pagi. Hai Kak. Ini dong nih. Tumben langsung datang. Kamu ini kenapa nih? Datang kamu satu minggu satu kali, datang suka hati. Kami minta maaf teman-teman. Sebelumnya kami juga tidak beritahu teman-teman dan hanya seperti ini. Jadi jujur saja, satu ketika saya, Giri, Marco, Sela, dan Rizky, kami pernah cerita-cerita bahwa ternyata di antara kami berlima ini sama bahwa kami ini tidak betah di program studi di negara tersebut ini. Jadi kami berlima sudah berpikir untuk beralih program studi dan kami akan menyebar ke program studi yang lain. Iya, sampai betah maksudnya. Ya betul, ya. Saya juga seperti teman Rai, saya juga rencana akan pindah jurusan. Karena waktu itu saya masuk di jurusan bimbingan dan konseling edukasi, saya ikut ini jalur afirmasi. Jalur afirmasi itu apa? Jadi kalau kalian mendengar apa tuh jalur afirmasi kan? Iya. Jadi bikin jalur afirmasi itu pas saya kan ikut tes dari masuk di Unira itu, saya ikut tes, saya ambil 2 jurusan. Yang pertama itu ilmu komunikasi, yang keduanya administrasi publik. Tapi waktu itu saya tidak lulus di situ karena mungkin saya punya nilai yang tes itu tidak mencapai target. Jadi waktu itu ini pihak kampus menawarkan untuk ikut jalur afirmasi dengan mungkin lihat saya punya nilai waktu tes kali lalu, terus dengan melihat ini apa latar belakang jurusan dari SMA. Jadi mereka bilang kalau mau ikut atau ambil jalur afirmasi ini silahkan legis, dan kalau tidak mau ambil juga tidak apa-apa. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk ambil ini jurusan, jadi saya legis karena saya pikir kalau ini saya tidak ambil berarti saya harus kembali ke kampung, terus saya kan sudah nyaman di kampung, jadi saya terpaksa ambil jalur afirmasi seperti itu. Kamu semua nih kan ikut jalur afirmasi? Iya. Saya secara pribadi juga sama seperti teman Sela dan juga teman Brian.
Apalagi kamu lihat kan selama ini toh kami jarang ke kampus, tidak kerja tugas. Itu makanya kami ini mau ahli ke program studi lain, karena kami sekarang di program studi kami tidak betah. Iya, tunggu. Kan di kita punya kampus ini ada apa namanya? Pusat Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Kau pernah tahu? Kau pernah dengar tidak? Kan baru tahu. Nah, pusat pelayanan bimbingan dan konseling ini bisa didatangi semua mahasiswa termasuk PDBK kita ini juga termasuk sebagai mahasiswa atau mahasiswa umum. Jadi setidaknya kita pilih tanya-tanya informasi mengenai program studi, mengenai kita di kampus atau kemana? Dan begini teman-teman, saya sarankan juga sebaiknya kita minta orang kelas dari komunitas ini. Kenapa? Karena kita semua menjadi guru, di mana nanti kita akan menempatkan sekolah-sekolah baik SD, SMP, SMA. Kemudian nanti setelah kita di sekolah, nanti kita akan mengatasi beberapa masalah. Seperti kayak masalah lagi, sosial, dan hal. Tapi kita tuh dipersiapkan untuk membantu siswa-siswa itu yang dalam bidang karir itu, yang dimana kita semua itu bantu mereka tuh melihat mereka punya kemampuan kemudian dari kemampuan mereka tuh kalau misalnya dari SMP tuh mereka tuh bisa apa, maksudnya untuk masuk SMA tuh, maksudnya masuk SMA jurusannya tuh misalnya di mana. Kemudian kalau misalnya dari SMA kita bisa bantu mereka dengan melihat mereka punya kemampuan, mereka tuh misalnya di jurusan dan di mana nanti di kampus. Jadi kita tuh sama-sama dibutuhkan oleh mereka, dibutuhkan oleh sekolah. Gitu. Atau begini sebelum ketong di pusat pelayanan bimbingan konseling itu kan ada kata membuka prodi toh, tidak membuka kamu. Tapi karena kita menghadapi pro dulu. Di sana mungkin dia bisa ibu bisa kasih tahu informasi lebih mengenai bimbingan konseling ini. Kita tahu informasi yang lebih dari ibu baru nanti atau sama-sama di pusat pelayanan bimbingan dan konseling itu. Atau sama-sama bisa karena kita masih bisa 3 toh. Semua belum tahu mengenai program studi bimbingan konseling ini. Jadi kita mungkin buat cari informasi mengenai jurusan ini. Masuk kalau benar udah sekolah kita nanti sekolah itu Kalau begitu karena dosen kan tidak hadir itu, bagaimana kalau kita pergi sekarang? Jadi kamu juga sudah terlalu tahu kan program studi dan konseling ini? Oh, kita belum terlalu tahu, kan semua sama-sama nih, tapi kita belum terlalu tahu program itu. Kan sama-sama ini program ini baru ketemu sama pusat pelayanan bimbingan dan konseling. Ini kapal perang kok? Oh iya, yang ini suruh. Garis rapi. Selamat siang Ibu. Selamat siang, silakan masuk. Selamat siang Ibu, begini kedatangan kami di sini. Saya dan teman-teman saya datang di sini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu Ibu. Saya Erika dari program studi bimbingan dan konseling. Ini Gary, SB, Sela, terus Ellen, Lydia, Brian, dan Marco. Kami semua ini dari program studi bimbingan dan konseling.
semester 3 Ibu. Maksud kedatangan kami di sini bahwa teman-teman saya yang beberapa orang ini mereka mau alih profesi, mau pindah Ibu, alih program, maaf Ibu. Mereka mau pindah program studi Ibu karena awalnya tuh mereka masuk ke program studi BK ini tidak sesuai dengan bakat dan keinginan mereka. Mereka masuk melalui jalur afirmasi Ibu. Jadi sekarang mereka punya pikiran untuk mau pindah ke program studi lain dan mereka datang ke sini untuk setidaknya mau menambah informasi mengenai kita punya jurusan program studi bimbingan dan konseling. Itu saja. Jadi ada yang mau programnya berapa? Kami 5 orang. Lalu kasih jangan minta penjelasan tentang apa sih? Begini, kami berlima seperti yang sudah dijelaskan oleh teman kita, karena program studi yang kami pilih sebelumnya itu kan program studi yang lain, bukan program studi bimbingan dan konseling, dan itu tentu tidak sesuai dengan minat dan bakat kami. Dan sampai sejauh ini, sampai semester 3 ini kami berpikir untuk pindah program studi. Saya secara pribadi ingin pindah ke program studi matematika karena memang waktu SMA saya jurusan IPA. Jadi mungkin pada kesempatan ini kami ingin mendapatkan informasi lebih terkait program studi bimbingan dan konseling ini. Kira-kira Ibu bisa jelaskan program studi bimbingan dan konseling ini? Kira-kira seperti apa program studi? Program studinya ya. Program studi bimbingan konseling adalah salah satu program studi di dalam fakultas ini. Program studi ini akan menghasilkan calon atau lulusan yang akan bekerja sebagai siswa pendidikan ya, berarti dia memberikan sekolah. Yang kedua dia akan menjadi seorang konsultan pendidikan ya. Kemudian menjadi pengawas terkait dengan bidang konseling. Nah, itu yang menjadi profil lulusan kita. Sesungguhnya bimbingan dan konseling itu adalah suatu proses bantuan sifatnya profesional diberikan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus. Kalau keahlian khusus berarti menamatkan studi, mengikuti pendidikan dan latihan secara berjenjang dan diakui. Lalu proses bantuan itu diberikan kepada peserta didik di sekolah karena kita adalah konselor pendidikan. Jadi selain di sekolah juga di luar sekolah menjadi konsultan, menjadi peneliti, pengawas dalam bidang bimbingan konseling. Jadi pekerjaan seorang guru BK itu adalah memberikan bantuan kepada peserta didik dan siapa saja yang mengalami persoalan dalam bidang pribadi dan bidang sosial, belajar dan juga karir. Jadi ada 4 bidang dalam bimbingan konseling. Apalagi yang harus saya Kira-kira kurikulum apa ini? kurikulum ya? Ya. Kurikulum itu adalah satu perangkat pembelajaran yang digunakan selama satu periode akan berisikan mata pelajaran atau material dari bagi anak-anak yang akan dipelajari mengikuti sejumlah mata kuliah kita bisa melalui capaian dalam supaya bisa menjadi seorang BK yang baik, supaya bisa menjadi seorang konsultan, bisa menjadi pengawas peneliti. Itu didukung oleh mata kuliah itu ada di dalam kurikulum di BK ini berisi
berisi berupa satuan kredit. Ada 149 SKS. Jadi kalau menamatkan studi di Prodi BK menjadi seorang sarjana BK pendidikan harus menyelesaikan 149 itu dibagi disebar dalam 8 semester. Lalu setelah kami tamatkan di Prodi peluang kerja seperti apa yang kami dapatkan nanti? Peluang kerja pada awal itu sudah sih. Jadi pekerjaannya itu bisa di sekolah, bisa juga di luar sekolah. Makanya kita punya program semboyan bimbingan itu ketika di sekolah, mantap, di luar sekolah siap, di mana-mana dia siap. Ya. Itu tentang profil setelah lulus dari BK, kebetulan studi BK. Apa? Ada lagi? Saya bertanya mengenai tenaga dosen yang ada di program studi ini dengan dosen. Tenaga dosen. Baik. Untuk mengampu beberapa mata kuliah yang sudah ada di dalam kurikulum itu, program studi ini memiliki 10 orang dosen yang sudah menyelesaikan pendidikan dari tingkat master. Sementara ada yang menyelesaikan program dokter. Jadi ada 10 orang, ada Pak John, Sayu, SPD, ada Christian Ismail, MSQ, ada Dr. Yohanes Bermol, MSQ, ada Dr. Matilda Piagori, MPD, ada Dr. Bumi Margareta, MPD, ada Dr. Bensnagul, MPD Kons, ada Dr. Rosa Mustika Bulon, MPD, ada Dr. Maria Rinda, saya sendiri, lalu ada Dr. Stefanus Leo sedang dalam studi lanjut S3 di Malang mengambil program bimbingan muslim, dan yang terakhir Bruder Kristinus sendiri juga sedang dalam proses studi lanjut S3. Jadi ada 10 orang. Mungkin masih ada lagi yang mau ditanyakan? Saya Kira-kira jumlah mahasiswa yang ada di program studi bimbingan dan konseling ada berapa orang? Mahasiswa dalam kurun waktu 3 tahun ini ya selalu naik ya. Jadi yang terakhir saat ini berada pada jumlah 326 orang di prodi ini, termasuk dengan adik-adik yang bertransfer 326. Jadi seperti itu penjelasannya. Bagaimana teman-teman yang berniat untuk pindah, masih ada pikiran untuk pindah atau pindah salah? Tidak, sambil. Jadi lagi. Tidak jadi. Saya secara pribadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu sepertinya tidak jadi lagi untuk tidak program studi. Sebaiknya saya tetap di BK karena saya cinta BK. Saya juga tidak jadi pindah. Saya juga. Sebelum kita keluar, kita ada moto. Kita punya program studi BK ada moto sendiri. Motonya ada di belakang. Ayo kita semua baca. 1, 2, 3.
bimbingan dan konseling di sekolah mantap, di luar sekolah siap, di mana-mana siap. Bimbingan dan konseling program bimbingan dan konseling ini masih sangat bermanfaat untuk semua. Semoga kami semua bersemangat dan bertahan untuk menyelesaikan studi kami di kampus ini dan juga terutama di luar kampus. Terima kasih. Semoga selalu melindungimu. Terima kasih Bu. Itu buat teman-teman. Tadi kan bilang apa pelayanan bimbingan konseling, toh? Oh iya, kami lupa tadi. Ini ke mana? Kita mau jalan sekarang atau besok? Besok sih. Besok saya. Oh, udah besok. Setidaknya sudah dapat informasi mengenai jadwal jurusan bimbingan konseling dari Pak Prodi, toh? Iya. Apa tadi namanya? Pusat Layanan Bimbingan Konseling. Berarti kita sama-sama besok. Oh, Iya, besok. kan sama-sama. Oke, jalan. Oke. Ya. Ya, selamat siang. Bimbingan dan konseling di sekolah mantap, di luar sekolah sigap, di mana